Siapa yang tak kenal Yudas Iskariot, sosok yang dikenal sebagai pengkhianat Nabi Isa dalam Perjanjian Baru? Namun, bagaimana sebenarnya pandangan agama Islam terhadap Yudas Iskariot? Menurut Islam, Yudas Iskariot merupakan salah satu dari 12 murid Nabi Isa yang dipilih untuk mendampingi dan mengikuti ajarannya. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai peran Yudas dalam pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Beberapa ulama berpendapat bahwa Yudas Iskariot hanya merupakan alat yang dipakai Allah untuk memenuhi takdirnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, takdir Allah tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk oleh Yudas Iskariot. Dalam pandangan ini, Yudas Iskariot dianggap sebagai bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan Nabi Isa dan para pengikutnya. Namun, ada juga pandangan lain yang menilai bahwa Yudas Iskariot bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Ia dipandang sebagai sosok yang berkhianat dan tidak setia terhadap ajaran agama yang dianutnya. Meskipun takdir adalah bagian dari kehidupan manusia, namun manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Dalam pandangan manapun, kisah Yudas Iskariot tetap menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Ia mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan keimanan dalam menjalani kehidupan. Semoga kita bisa menjadikan kisah Yudas Iskariot sebagai pelajaran yang membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran. Menurut Islam, Yudas tidaklah menjadi pengkhianat yang menjual Nabi Isa, Yesus, kepada musuh-musuhnya. Sebaliknya, beberapa ulama berpendapat bahwa Yudas sebenarnya adalah seorang murid setia yang dipercayai oleh Nabi Isa untuk menjalankan peran krusial dalam kehidupan dan misinya. Dalam intensi dan kehendak Allah, Yudas diyakini telah dipilih untuk memainkan peran yang sulit dalam perjalanan Yesus menuju salib. Dalam penyaliban Yesus, Yudas dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi yang mengantar kepada pembebasan umat manusia dari dosa. Dengan demikian, dalam Islam, Yudas dipandang sebagai figur yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk memenuhi bagian dari cerita keselamatan umat manusia. Meskipun tragedi pengkhianatan tetap terjadi, tetapi peran Yudas dalam penyaliban Yesus dipandang sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Nabi Isa yang paling terkenal dalam sejarah Nasrani, namun bukan karena kesetiaannya, melainkan karena pengkhianatannya yang paling dikenal dalam sejarah. Dalam tayangan ini, kita akan menelusuri kehidupan Yudas, motif-motifnya, dan dampak dari tindakannya terhadap sejarah dan teologi Nasrani. Yudas Iskariot, juga dikenal sebagai Yehuda bin Simon, berasal dari desa Kerioth di Yudea. Nama Iskariot mungkin merujuk pada tempat asalnya, yang membedakannya dari murid Nabi Isa lainnya yang juga bernama Yudas. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang awal Yudas sebelum ia bergabung dengan Nabi Isa dan para murid lainnya. Yudas Iskariot menjadi salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Nabi Isa untuk menjadi pengikutnya yang terdekat. Sebagai salah satu murid, Yudas memiliki akses langsung dan pribadi dengan Nabi Isa, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mukjizatnya, dan ikut serta dalam pelayanannya. Dalam Injil Yohanes, Yudas disebut sebagai bendahara kelompok, yang berarti ia bertanggung jawab atas keuangan mereka. Ada beberapa teori tentang alasan di balik pengkhianatan Yudas. Salah satu teori menyatakan bahwa Yudas kecewa dengan Nabi Isa karena ia tidak memenuhi harapan Yudas tentang seorang Mesias yang akan memimpin pemberontakan melawan Romawi. Teori lain menyebutkan bahwa Yudas mungkin terdorong oleh keserakahan karena ia menerima 30 keping perak dari para imam kepala sebagai imbalan untuk mengkhianati Nabi Isa. Injil Yohanes juga menyebut bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas, mempengaruhinya untuk melakukan pengkhianatan tersebut. Kisah kekufuran Bani Israel sudah secara gamblang dipaparkan oleh Al-Quran di dalam banyak ayat-ayatnya, sejak dari mulai masa kenabian Musa dan Harun hingga pada periode Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad, bahkan hingga zaman-zaman yang akan datang. Kisah penyaliban atas diri Nabi Isa Al-Masih putra Maryam telah dipercayai oleh semua orang
disebabkan karena terjadinya pengkhianatan di antara para sahabatnya yang setia. Kisah pengkhianatan ini sebenarnya tidak hanya bisa kita peroleh dari dalam Bible yang diyakini oleh kaum Nasrani, namun juga Al-Quran sudah menggambarkan akan peristiwa tersebut. Dimulai dari saat-saat akan diturunkannya hidangan Al-Maidah atas keinginan para sahabat Nabi Isa Al-Masih, tatkala Hawarian, sahabat-sahabat setia, berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah berkuasa Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit?" Maka Isa menjawab, "Takutlah kepada Allah jika memang kamu betul-betul orang-orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin agar kami makan darinya, dan supaya kami yakin bahwa sesungguhnya Engkau sudah berkata yang benar terhadap kami, dan jadilah kami ini orang-orang yang menyaksikan." Quran Surat Al-Maidah ayat 112 sampai 113. Di sini sebenarnya kita sudah melihat adanya bibit-bibit kekurang percayaan orang-orang yang berada di sekitar Isa Al-Masih terhadap dirinya dan Allah. Sama persis seperti yang sudah sering kita baca dan kita bahas mengenai perilaku murid-murid Isa yang sering membangkang terhadapnya di dalam Bible. Sekian lama mereka menjalani kehidupan bersama, menyebarkan dakwah di bawah bimbingan Nabi Isa kepada masyarakat, dan membuktikan sendiri mukjizat-mukjizat kenabian Isa Al-Masih, namun mereka masih tetap merasa kurang yakin. Kita lihat dalam jawabannya. Isa menegur kelakuan para sahabatnya ini yang seolah tidak beriman kepada Allah dan dirinya selaku Rasul. Ini bukan teguran Isa yang pertama terhadap sikap para sahabatnya semacam ini. Ketika Isa merasa akan kekufuran dari mereka, ia bertanya, "Siapakah penolong-penolongku ke jalan Allah?" Maka para sahabatnya menjawab, "Kami adalah pelayan-pelayan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan lihatlah bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang muslimin." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Atas jawaban para Hawariyin ini, Allah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali bagi kita untuk menjadi bukti atas kebenaran ucapan mereka ini di dalam ayat selanjutnya. Dan mereka membuat tipu daya, namun Allah juga membuat tipu daya, dan sesungguhnya Allah itu sepandai-pandainya menipu daya. Quran Surat Ali Imran 54. Di sini bisa kita pahami bahwa ayat ini merupakan tanggapan Allah atas pernyataan Hawariyin yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Isa Al-Masih, yang dikatakan pada ayat sebelumnya. Dan dari sini kita bisa menangkap satu fenomena bahwa di antara para sahabat tersebut tidak semuanya mereka ini benar-benar beriman sebagaimana yang diucapkan oleh mulutnya, sebab menurut Allah mereka telah mengatur satu rencana yang jahat, membuat satu tipu daya yang ditujukan kepada Rasulnya. Namun rencana tersebut akan dikalahkan oleh Allah dengan tipu daya pula. Karena kesombongan di bumi dan merencanakan tipu daya yang jahat, padahal rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Quran Surat Fathir ayat 43. Dari ayat-ayat ini kita bisa mentafsirkan bahwa satu tipu daya yang jahat yang telah diatur oleh sebagian dari Hawariyin untuk Isa akan dibalas oleh Allah dengan tipu dayanya pula, dengan menjadikan orang yang merencanakan makar ini termakan oleh rencananya sendiri. Tatkala Allah berkata, "Wahai Isa, sungguh aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku, dan akan membersihkanmu dari mereka yang kafir, serta akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah akan membalas tipu daya orang-orang yang jahat kepada Rasulnya. Dari sini kita juga bisa mengambil satu kesimpulan bahwa rencana jahat yang dimaksudkan terhadap diri Nabi Isa tidak akan bisa terjadi terhadap sang Nabi, akan tetapi Allah akan mengembalikan rencana jahat tersebut menimpa kepada orang itu sendiri, dan Allah akan menyelamatkan nabinya tersebut dari rencana jahat itu dengan peristiwa pengangkatan dan membersihkan nama baiknya. Maka adapun mereka yang kufur itu
Aku akan menyiksa mereka satu siksaan yang keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 56. Ayat ini juga menceritakan peringatan Allah terhadap kaum Hawariyin di saat penurunan hidangan dari langit di dalam surah Al-Maidah. Allah berkata, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya untukmu. Tetapi barang siapa dari antara kamu yang kufur sesudah itu, maka akan aku azab dia dengan satu azab yang tidak pernah aku perbuat terhadap seorang pun daripada makhluk-makhluk." Quran Surat Al-Maidah ayat 115. Di ayat ini kita juga menemukan isyarat langsung dari Allah bahwa akan ada yang kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya di antara kaum Hawariyin tersebut setelah usainya. Hidangan dari langit diturunkan, yaitu sesudah terjadinya jamuan makan malam ketuhanan menurut teologi Nasrani. Kita ketahui dari Bible bahwa dari 12 orang murid utama Isa, ada seorang yang telah berkhianat dengan jalan menjual informasi mengenai keberadaan Isa terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Romawi. Murid tersebut diyakini bernama Yahudza al-Iskharyoti atau Yudas Iskariot. Dan Yudas digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Isa Al-Masih setelah acara jamuan makan malam Al-Maidah selesai dengan membocorkan rahasia keberadaan sang nabi kepada musuh-musuhnya, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Isa Al-Masih. Namun sesuai dengan janji Allah bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang sudah membuat rencana itu sendiri. Begitu pula halnya dengan diri Isa Al-Masih, beliau telah diselamatkan Allah dari tragedi tewasnya di atas salib. Dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, padahal tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisihan tentangnya selalu dalam keraguan mengenainya. Tiada pengetahuan mereka kecuali mengikuti dugaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah telah mengangkat derajat Isa kepadanya, karena Allah itu gagah nan bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Sementara Yahudza Iskharyoti yang merupakan otak dari semua rencana jahat itu akhirnya mati dengan mengenaskan, gantung diri dan tubuhnya jatuh terjerumus dalam keadaan perut pecah. Demikianlah kiranya Allah telah menentukan keputusannya untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah merencanakan hal yang keji atas diri nabinya dengan azab yang pedih. Dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. Maka tatkala engkau mewafatkan aku, adalah engkau menjadi pengurus mereka. Dan sungguh engkau menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkaulah maha kuasa nan bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Di sini Isa menyerahkan segala urusan itu kepada kehendak Allah, bahwa selama dirinya masih berada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, maka Isa sendiri yang akan menjadi pengingat mereka terhadap ajaran Allah. Dia sendiri yang akan menegur apabila dia melihat keingkaran mereka. Namun manakala dirinya sudah wafat atau juga sudah tidak lagi bersama mereka, maka Isa Al-Masih lepas tangan terhadap semua tindak tanduk umatnya. Isa Al-Masih mengatakan bahwa bila karena perbuatan umatnya yang salah telah menyebabkan Allah menjadi murka dan menghukum mereka, maka itu adalah hak prerogatif Allah, sebab Dia adalah penguasa dan pencipta seluruh makhluk yang mampu bertindak dan berkehendak sebebas-bebasnya kepada siapapun, sebab mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak akan bisa menghentikan kehendak Allah. Peristiwa pengkhianatan terjadi di Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhir, Yudas memimpin sekelompok tentara dan pejabat agama untuk menangkap Nabi Isa. Ia memberi tanda pengkhianatan dengan mencium Nabi Isa
Sebuah tindakan yang ironis mengingat ciuman biasanya merupakan tanda penghormatan dan kasih sayang. Penangkapan Nabi Isa kemudian mengarah pada pengadilannya dan penyaliban. Setelah pengkhianatan, Yudas tampaknya mengalami penyesalan yang mendalam. Menurut Injil Matius, Yudas mencoba mengembalikan 30 keping perak kepada para imam kepala, dan ketika mereka menolak, ia melemparkan uang itu ke dalam bait suci dan kemudian pergi untuk menggantung dirinya. Kisah Para Rasul mencatat versi berbeda dari kematian Yudas, di mana ia jatuh dan tubuhnya pecah. Kedua versi ini mencerminkan penyesalan dan akhir tragis dari kehidupan Yudas. Pengkhianatan Yudas memiliki dampak yang mendalam dalam teologi Nasrani. Beberapa teolog melihat pengkhianatan ini sebagai bagian dari rencana ilahi yang tak terhindarkan untuk penebusan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan Nabi Isa. Pengkhianatan Yudas juga sering digunakan sebagai contoh dari kejatuhan manusia dan godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral demi keuntungan pribadi. Namun, Yudas juga menjadi simbol pengkhianatan dalam budaya populer. Namanya sering digunakan sebagai sinonim untuk pengkhianat, dan kisahnya telah menginspirasi berbagai karya seni, sastra, dan teater sepanjang sejarah. Kisah Yudas Iskariot adalah salah satu yang penuh dengan kontradiksi dan kompleksitas. Dari seorang murid yang terpilih menjadi bendahara kelompok Nabi Isa hingga menjadi pengkhianat yang terkenal, Yudas mengukir namanya dalam sejarah dengan cara yang tidak diinginkan oleh siapapun. Penyesalannya yang terlambat dan kematiannya yang tragis menambah lapisan emosional dan moral pada narasi ini. Meskipun pengkhianatannya membawa dampak yang mengerikan bagi Nabi Isa, hal itu juga membuka jalan bagi peristiwa yang menjadi inti dari iman Nasrani, penyaliban dan kebangkitan Nabi Isa. Oleh karena itu, Yudas Iskariot tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dan penting dalam sejarah Nasrani. Dalam tradisi Nasrani, Yudas Iskariot dikenal sebagai murid Nabi Isa yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada otoritas Romawi. Namun, dalam Islam, pandangan tentang Yudas Iskariot dan peristiwa penyaliban Nabi Isa memiliki perbedaan yang signifikan. Video ini akan membahas Yudas Iskariot dari perspektif Islam. Berdasarkan Al-Quran dan tafsir para ulama, Nabi Isa dalam Islam adalah salah satu nabi besar yang sangat dihormati. Al-Quran mengakui kelahirannya yang ajaib dari Maria, tanpa ayah, mukjizat-mukjizatnya, dan misinya untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan Allah. Namun, berbeda dengan pandangan Nasrani, Islam menolak gagasan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah atau bagian dari Trinitas. Islam juga menolak konsep penyaliban dan kebangkitan Nabi Isa seperti yang diyakini oleh Nasrani. Salah satu ayat penting dalam Al-Quran yang membahas tentang penyaliban Nabi Isa adalah surah An-Nisa 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diserupakan dengan orang lain yang kemudian disalib. Banyak tafsir mengidentifikasi orang yang diserupakan ini sebagai Yudas Iskariot. Menurut beberapa tafsir Islam, Yudas Iskariot adalah murid Nabi Isa yang berkhianat. Namun, pada saat penyaliban, Allah membuat wajah Yudas menyerupai Nabi Isa sehingga dia yang ditangkap dan disalib sebagai gantinya. Tafsir ini berpendapat bahwa Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah dan akan kembali di akhir zaman.
tafsir mengenai Yudas sebagai pengganti Nabi Isa disalib dipegang oleh beberapa ulama, termasuk Al-Tabari dan Ibn Katsir. Mereka berpendapat bahwa pengkhianatan Yudas adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban. Yudas yang telah berkhianat akhirnya menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Dalam pandangan Islam, Yudas Iskariot memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan dalam tradisi Nasrani. Yudas tetap dianggap sebagai pengkhianat, tetapi peranannya dalam peristiwa penyaliban dipandang sebagai bagian dari rencana ilahi, di mana dia diserupakan dengan Nabi Isa dan disalib sebagai gantinya. Perspektif ini menunjukkan perbedaan teologis yang mendasar antara Islam dan Nasrani mengenai nasib Nabi Isa dan peran Yudas Iskariot. Kita akan mencoba menjadi jalan untuk mengungkapkan siapa itu Dajjal. Kita akan kupas tuntas tentang siapa itu Dajjal, dan video ini hanya untuk orang tertentu saja yang menyimak, kemudian memahami narasi saya berikut ini. Yang tentunya orang tersebut adalah orang yang mau berpikiran terbuka. Maka dari itu, sebelum membahas ini, saya sarankan bukalah pikiran Anda, bukalah logika Anda, dan usahakan pinggirkan dulu doktrin yang telah ada. Pertama saya ingin menjelaskan kenapa saya sebagai Muslim juga mengambil Alkitab sebagai sumber. Hal ini tertulis dalam ayat Quran berikut ini. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran bahwa kitab sebelum Al-Quran telah menjadi petunjuk bagi manusia. Berikut kita mulai pembahasannya. Apa yang akan dilakukan Dajjal ketika turun ke dunia? Yang paling harus diingat sebelum mengetahui siapa itu Dajjal, yang akan dilakukan Dajjal adalah ia akan mengaku dirinya Nabi Al-Masih, kemudian Dajjal akan mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Yang paling jadi pertanyaan adalah, kepada siapa dia mengaku Nabi dan Al-Masih? Kepada siapa dia mengaku bahwa dirinya Tuhan? Berikut akan kita bahas. Kepada siapa Dajjal mengaku Nabi dan juga Al-Masih? Dajjal akan mengaku Nabi dan Al-Masih kepada orang yang beragama Islam, dan tidak sedikit yang percaya, melainkan banyak. Tentunya orang yang percaya itu yang memeluk agama Islam KTP atau Islam yang sering melanggar syariat dari Allah. Kepada siapa Dajjal mengaku Tuhan? Dajjal akan mengaku Tuhan kepada orang Nasrani, karena atas izin Allah Dajjal akan diberikan kemampuan seperti mukjizatnya Nabi Isa yang sering orang Nasrani sebut Tuhan Yesus, yaitu menghidupkan orang mati. Sehingga ada kemungkinan bahwa akan banyak orang Nasrani yang mempercayai tipu daya Dajjal. Kenapa Dajjal bisa melakukan hal itu? Wajah Dajjal akan mirip dengan wajah Nabi Isa, sehingga ia bisa mengaku sebagai Nabi kepada orang yang memeluk agama Islam, dan mengaku Tuhan kepada orang Nasrani. Tujuan Dajjal melakukan hal itu, Dajjal ingin menyatukan semua agama samawi hingga ia bisa mendoktrin orang agar menyembahnya dan menjadikannya Tuhan. Kronologi Dajjal ini berawal dari pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus atau Nabi Isa, yang menyebabkan Yesus atau Nabi Isa terancam disalib. Coba perhatikan ayat di Alkitab berikut ini. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Yoh 18 ayat 2. Di situ diceritakan Yudas Iskariot, salah satu muridnya Nabi Isa, ingin mengkhianati Nabi Isa untuk diserahkan kepada orang
orang yang ingin menghakimi Yesus atau Nabi Isa, dan yang mengancam akan menyalib Yesus atau Nabi Isa. Dan apa yang terjadi pada Nabi Isa? Apakah ia disalib? Coba kita perhatikan ayat di Alkitab berikut ini. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 9b hingga 16b, mereka menerima Yesus. Yoh ayat 16. Dalam Alkitab telah dijelaskan bahwa Yesus, Nabi Isa, itu disalibkan. Tapi setelah saya baca kitab Al-Quran, beginilah bunyi beberapa ayat yang ada di dalamnya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Di Al-Quran, kitab yang turun setelah Injil itu dijelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat. Lalu dijelaskan lagi bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Lalu siapa orang yang diserupakan wajahnya itu? Pendapat terkuat adalah Yudas Iskariot, pengkhianat Nabi Isa, Yesus. Setelah Yesus diangkat oleh Allah, Yudas diserupakan wajahnya menjadi mirip Nabi Isa. Setelah 3 hari, Nabi Isa yang bangkit atau Yudas yang bangkit. Pemeluk Nasrani pada saat ini masih berprasangka bahwa Yesus, Nabi Isa, lah yang dibangkitkan pada hari ketiga. Padahal yang dibangkitkan itu adalah Yudas yang mereka benci sebagai pengkhianat. Dan mungkin kalian yang Nasrani yang menyimak video ini akan meremehkan pembahasan ini dengan berkata dengan lisan atau mungkin dalam hati, video sampah. Tapi begitulah kenyataannya, bahwa itu Yudas yang bangkit dan naik ke langit. Biar saya jelaskan kronologinya, sehingga kalian tahu apa hubungan ini semua dengan Dajjal. Pertama, Yudas Iskariot mengkhianati Nabi Isa. Kedua, Nabi Isa terancam dihakimi. Ketiga, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Keempat, Yudas wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Kelima, Yudas yang menerima hukuman salib karena dikira Nabi Isa alaihissalam. 6, Yudas wafat dengan luka akibat disalib dan dipakaikan mahkota duri. 7, Yudas dikubur. 8, Yudas dibangkitkan pada hari ke-39. Saat kebangkitannya, Yudas telah dibersihkan terlebih dahulu lukanya oleh Allah. Dengan wah yang masih serupa dengan Nabi Isa, hanya satu yang ditinggalkan oleh Allah, yaitu kebutaan mata kiri Yudas dan luka di dahi Yudas yang disebabkan oleh mahkota berduri yang dikenakannya ketika Yudas disalib. 10, Yudas naik ke langit setelah disalib dan ditangguhkan hingga akhir zaman. 11, dan Dajjal itu adalah Yudas Iskariot. Hal ini sangat bisa disimpulkan mengingat ciri Dajjal menurut hadits yang syahih adalah buta sebelah matanya, dan di dahinya ada tulisan kafarah atau kafir, di mana kebutaan matanya itu ia dapatkan ketika disalib, dan tulisan ra di dahinya juga ia dapatkan ketika disalib, tepatnya saat dipakaikan mahkota berduri. Kemudian luka itu membentuk huruf ra dalam tulisan Arab di dahi si Dajjal. Kesimpulan,
Yang orang Nasrani sembah selama ini adalah Dajjal, tapi mungkin mereka tidak mengetahui dan berprasangka lain. Sekarang sudah terungkap siapa itu Dajjal, yaitu Yudas Iskariot, yang nanti akan datang kembali mengaku dirinya itu adalah Al-Masih dan Tuhan. Karena yang orang Islam tahu Al-Masih itu hanyalah putra Maryam, alias Nabi Isa. Dan yang orang Nasrani tahu Tuhan itu adalah Yesus. Maka kesempatan Yudas alias Dajjal yang wajahnya telah diserupakan dengan Nabi Isa untuk ngaku dirinya adalah Al-Masih dan Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah tahu siapa itu Dajjal, yaitu Yudas Iskariot. Kisah sahabat Nabi bertemu Al-Jassasah dan Dajjal. Tamim tengah melakukan perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamim melihat hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jassasah. Setelahnya, mereka bertemu makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan belakang. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu ini, hai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Jassasah itu?" Bukannya menjawab, makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahukanlah kepadaku, siapakah kalian sebenarnya?" Tamim dan kawanannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan menggunakan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan Tamim bertanya, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah ia telah berbuah?" Kami menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu berkata, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi. Apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, nabi tersebut telah keluar dari kota Makkah dan menetap di kota Yatsrib, Madinah. Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" Dan kemudian dijawab dengan, "Ya, ia selalu dimusuhi orang Arab." Laki-laki itu terus bertanya, "Bagaimana upaya nabi tersebut dalam menghadapi mereka?" Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwahnya. Hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar, sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal ini pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar.
Setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam kecuali kota Makkah dan Taibah, Madinah. Hadis Al-Jassasah Tamim Ad-Dari menjadi fenomena sampai-sampai ketika itu Nabi memerintahkan Bilal mengumandangkan azan untuk mengumpulkan masyarakat agar mendengarkan cerita Tamim Ad-Dari. Bagaimana pemahaman kita tentang Jassasah dan Tamim Ad-Dari di antara pendapat ulama yang telah mengakar lama bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan serta al-mubasyirat? Semoga saja menjadi khasanah pengetahuan yang lain dalam membuka diskusi yang baik beberapa temuan-temuan kasus yang terjadi di masyarakat. Fitnah Dajjal. Sosok Dajjal adalah seorang manusia yang menjadi inti fitnah. Sepanjang kehidupan manusia, sosok Dajjal ini akan dimunculkan Allah pada penghujung akhir zaman sebagai salah satu tanda dari beberapa tanda bersama kemunculan Al-Mahdi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Ya'juj dan Ma'juj. Para ulama berbeda-beda pandangan terkait sosok Dajjal tersebut karena dua hadis Jassasah dan hadis Ibnu Sayyad yang terseberangan. Pada saat bersamaan di Dajjal dirantai, tapi Ibnu Sayyad sebagai Dajjal ada di Madinah. Hadis ini telah menjadi dasar ahli hadis dalam memberikan pendapat tentang sosok Dajjal. Pemahaman cerita Tamim Ad-Dari, maka beberapa pendapat meyakini bahwa Dajjal adalah manusia yang ditakdirkan hidup berabad-abad lamanya dan setiap zaman akan berubah dirinya sampai di penghujung zaman sesuai kemunculan sosok aslinya. Beberapa pendapat dari para ahli cendekia juga demikian, termasuk para pemerhati akhir zaman. Mulai dikaitkan dengan masa Samiri, dan kemudian Samirilah Wiji dianggap Dajjal pertama yang terus hidup setiap zaman akan merubah sosoknya. Pada zaman Nabi Isa, sosok Samiri berubah menjadi Yudas Iskariot sebagai Dajjal. Sosok ini kemudian bak hilang di telan bumi. Cerita Ibnu Sayyad yang dicurigai sebagai Dajjal dan perdebatan antara Umar bin Khattab dan sahabat lainnya. Keyakinan bahwa Dajjal adalah manusia yang dipanjangkan umurnya selama ini dirantai adalah satu pendapat, seolah-olah tidak terbantahkan. Tapi dengan hadirnya mubasyirat pendapat ini bisa menjelaskan kronologisnya. Kondisi masuk pada dimensi astral versus fugue amnesia. Beberapa kejadian yang sering menjadi fenomena di masyarakat adalah peristiwa hilang. Seorang dalam hitungan hari, minggu sampai bulan yang kemudian ditemukan, ia kemudian dapat bercerita. Pengalamannya berinteraksi dengan komunitas astral. Beberapa tahun lalu ada kejadian tukang bakso hilang selama 7 hari di kota Samarinda. Setelah ditemukan di satu tempat, ia bercerita diajak pembelinya, sosok orang tua memberi nasihat sambil mengajak berjalan. Kisah nyata. Beberapa kisah lain juga banyak sering disebut dibawa oleh makhluk halus. Berbeda juga kejadian dalam ilmu psikiatri budaya, bukan astral, yang disebut fugue amnesia. Seorang bisa menghilang, pergi sendiri tanpa tujuan, hilang dari keluarganya, tidak bisa mengenali dirinya dan lost memory. Kejadian ini bisa berhari, minggu atau berbulan. Setelah ditemukan, ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi saat hilang atau lost memory atau amnestik. Dua fenomena ini dapat dijadikan penjelasan apakah Tamim Ad-Dari tersebut terjebak dalam alam astral, Jassasah, dan pulau tersebut tidak dikenal, apakah Pulau Socotra, atau kemungkinan adalah masuk dalam dimensi astral. Kejadian ini Tamim Ad-Dari dalam kondisi astral bertemu sosok Dajjal, orangnya besar kekar, terkurung di pulau dan di rantai besi. Dan Al-Jassasah sebagai simbol akhir zaman bukan sosok sebenarnya yang akan segera tiba. Karena bila dianalisis hadis lain pada saat bersamaan pula, ada riwayat Ibnu Sayyad juga tentang kemunculan Dajjal dari arah timur, negeri tanduk setan, Iran.
Kontradiksi pendapat ulama tentang cerita Al-Jassasah berkembang menjadi dalil, terlanjur sudah diyakini turun-temurun, meskipun masih banyak pertanyaan mendasar yang belum bisa dijawab. Al-Mubasyirat Muhammad Qasim. Nabi bersabda setelah Rasulullah wafat, maka wahyu terputus kecuali Al-Mubasyirat. Muslim. Apakah Al-Mubasyirat itu? Jawab Nab. Mimpi yang benar dari Allah. Pemuda Muhammad Qasim telah digait pembimbingan selama hidupnya dengan mimpi-mimpi dari Rasul dan Allah. Beberapa peristiwa yang sudah dan akan terjadi diperlihatkan, termasuk kejadian kemunculan Dajjal ini. Al-Mubasyirat ini bukan narasi, bukan literasi, dan atau telah kitab, tetapi mimpi dari Rabb-nya yang dialami saudara Qasim sendiri. Cerita mimpi tentang Dajjal sangat menarik untuk ditelaah, karena ada bagian yang sangat berbeda, lebih detail dan sangat kronologis. Dua cerita saling bertolak belakang antara diutusnya Al-Mahdi dan munculnya Al-Masih Dajjal. Satu memberi pesan petunjuk, jauhi syirik, versus Dajjal membawa fitnah, kebaikan padahal keburukan. Al-Mahdi hanya diberikan petunjuk tauhid, sedangkan Dajjal itu manusia yang dilahirkan, akan muncul sebagai orang yang suci, kaya, punya kekuatan dan kekayaan luar biasa, sehingga kedatangannya disambut ribuan, bahkan jutaan di mana saja ia berada. Ia akan mengunjungi kota di dunia, berkampanye kamuflase kebaikan. Ia bernama Abdurrahman, fasih berbahasa Arab karena ia orang Arab seorang Muslim dengan segala kemampuan akademik dan agama. Penampilannya bisa berubah-ubah dari baik, sopan, jahat, bengis. Ia dapat membunuh, sembunyi-sembunyi, bagi siapa saja tidak sependapat. Kelak setelah masanya tiba, ia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan memimpin pasukan yang berhadapan dengan pasukan Al-Mahdi. Nabi Isa akan membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal di Ilya atau pintu Lod. Dalam mimpi lain Qasim diceritakan, Iblis memanggil Dajjal dengan sebutan The Richmond Lord, panglima yang kaya raya. Menurut Al-Mubasyirat, sosok Dajjal bukan manusia yang dipanjangkan umurnya, tetapi dilahirkan di Timur Tengah. Tidak seperti Yakjus dan Makjus, tidak dilahirkan di akhir zaman ini, tapi mereka adalah manusia yang lampau. Mereka dikurung pasung di gua-gua yang tinggi sekali dari zaman Zulkarnain. Kelak akan dikeluarkan pada sesaat setelah kematian Dajjal. Mereka sangat dendam kepada manusia karena manusialah mereka dipasung. Allah telah memberikan petunjuk kepada saudara Qasim. Ia tidak menyampaikan dari hawa nafsunya atau dari buah pikirannya, tetapi dari Al-Mubasyirat yang selama ini dialami. Demikian, semoga pemahaman ini bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi fitnatul kubra, Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus Kristus, memiliki karakteristik yang unik dan kompleks yang telah menjadi bahan perdebatan dan spekulasi selama berabad-abad. Deskripsi fisik dan kepribadian. Secara fisik, Yudas digambarkan sebagai seorang pria bertubuh pendek dan berambut merah. Kepribadiannya digambarkan sebagai seorang yang tertutup, pendiam, dan licik. Dia seringkali digambarkan sebagai orang yang praktis dan materialistis, lebih tertarik pada keuntungan finansial daripada ajaran spiritual Yesus. Sifat dan motivasi Yudas adalah seorang pencuri yang mencuri uang dari peti kas para murid. Dia juga digambarkan sebagai seorang pengecut yang mengkhianati Yesus dengan menciumnya untuk mengidentifikasi dia kepada para penjaga. Motif Yudas untuk mengkhianati Yesus masih menjadi perdebatan. Beberapa orang percaya bahwa dia termotivasi oleh keserakahan, sementara yang lain percaya bahwa dia kecewa dengan Yesus atau merasa bahwa Yesus tidak memenuhi harapannya. Peran Yudas Iskariot dalam pengkhianatan Yesus. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, memainkan peran penting dalam peristiwa pengkhianatan Yesus. Urutan peristiwa yang mengarah pada pengkhianatan ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait.
motif dan alasan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Kecemburuan dan kekecewaan. Yudas mungkin merasa iri terhadap hubungan dekat Petrus dan Yohanes dengan Yesus. Ia juga mungkin kecewa dengan arah yang diambil gerakan Yesus yang berfokus pada kerendahan hati dan pengorbanan diri. Keserakahan. Menurut Injil Matius, Yudas dimotivasi oleh keserakahan ketika ia setuju untuk mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Ketidakpahaman. Yudas mungkin tidak sepenuhnya memahami ajaran Yesus tentang pengorbanan dan kebangkitan. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan ia bertindak impulsif dan mengkhianati gurunya. Pengaruh iblis. Beberapa penafsir percaya bahwa Yudas dipengaruhi oleh iblis yang masuk ke dalam dirinya dan mendorongnya untuk mengkhianati Yesus. Konsekuensi pengkhianatan Yudas Iskariot. Pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Nabi Isa berdampak signifikan pada dirinya sendiri, para pengikut Nabi Isa, dan jalannya sejarah. Dampak pada para pengikut Nabi Isa, pengkhianatan Yudas Iskariot menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di antara para pengikut Nabi Isa. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang dekat dengan mereka, dan ini mengguncang iman mereka. Pengkhianatan Yudas juga menyebabkan perpecahan di antara para pengikut Nabi Isa. Beberapa orang meragukan apakah Nabi Isa benar-benar Mesias, sementara yang lain berpegang teguh pada iman mereka. Pandangan Islam tentang Yudas Iskariot. Pandangan Islam tentang Yudas Iskariot berbeda dari pandangan agama lain. Dalam Islam, Yudas tidak digambarkan sebagai pengkhianat yang mengkhianati Yesus, tetapi sebagai murid yang menyesali tindakannya dan bertobat. Perbedaan utama dalam interpretasi karakter dan peran Yudas Iskariot antara Islam dan agama lain meliputi tujuan penyerahan. Dalam Islam, Yudas menyerahkan Nabi Isa kepada otoritas Romawi untuk melindungi Nabi Isa dari bahaya dan untuk memenuhi nubuat tentang pengorbanannya. Penyesalan dan tobat. Yudas digambarkan menyesali tindakannya dan mencari pengampunan dari Allah. Dia digambarkan sebagai orang yang diampuni dan masuk surga. Peran penting. Yudas memainkan peran penting dalam rencana Allah karena pengkhianatannya memungkinkan Yesus untuk menggenapi misinya. Pelajaran yang dipetik dari kisah Yudas Iskariot. Kisah Yudas Iskariot dalam Islam menyoroti pelajaran penting tentang kesetiaan, kepercayaan, dan pengampunan. Pengkhianatannya terhadap Nabi Isa merupakan pengingat akan bahaya, keserakahan, keegoisan, dan kurangnya iman. Kesetiaan dan pengkhianatan kesetiaan adalah prinsip mendasar dalam Islam. Yudas Iskariot melanggar prinsip ini ketika ia mengkhianati Nabi Isa demi uang. Pengkhianatannya mengajarkan bahwa kesetiaan harus didasarkan pada prinsip dan nilai, bukan keuntungan pribadi. Kepercayaan dan pengampunan Nabi Isa adalah teladan pengampunan. Meskipun Yudas Iskariot telah mengkhianatinya, Nabi Isa bersedia memaafkannya jika ia bertaubat. Ini menunjukkan pentingnya pengampunan dalam Islam dan bahwa bahkan pengkhianatan yang paling serius pun dapat diampuni. Bahaya, keserakahan dan keegoisan. Keserakahan dan keegoisan adalah sifat negatif yang dapat menghancurkan seseorang. Yudas Iskariot dikuasai oleh keserakahan dan keegoisan yang menyebabkan ia mengkhianati Nabi Isa. Kisahnya memperingatkan tentang bahaya membiarkan keserakahan dan keegoisan mengendalikan hidup. Pentingnya iman adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan yang bermoral. Kurangnya iman Yudas Iskariot menyebabkan ia mengkhianati Nabi Isa. Kisahnya menunjukkan pentingnya memiliki iman yang kuat dan tidak membiarkan keraguan atau godaan melemahkan keyakinan. Kesimpulannya, kisah Yudas Iskariot menyoroti pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan manusia. Pengkhianatannya tidak hanya mengkhianati kepercayaan Nabi Isa, tetapi juga mengkhianati kepercayaan para pengikutnya.